Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk kuliah kita, kuliah ke ke-6 ya. Bisa saja salah ambil materi. Materinya sudah ada di grup. Ada kalau ada bisa belajar. Dan di sampingnya ada tugas. Kapan saja dikerjakan tugas. Sekarang kita masuk bahasannya. Sama-sama kita ucapkan syukur, alhamdulillah kepada Allah. Kita sekarang kuliah bulan Ramadan ya, bulan Ramadan pertama kali kita kuliah ini. Dan kita semua dapat berkah, selalu panjang umur ya, memudahkan urusannya, rezekinya cukupkan, kita bisa kuliah ini dengan baik, mendapatkan yang terbaik ya. Tentunya serah dan berlaku. Ini kerjakan tugas ya, hadir kuliah dan lainnya. Sekarang tidak lupa juga mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, pengikutnya. Ini kita untuk mendapatkan sarjana. Jadi jangan lupa juga kita belajar agama, karena ini suatu hal yang harus diseimbangkan di akhirat. Jadi nanti kita mau selesaikan juga juga agamanya. Begitu kita harus waktu, kalau meluangkan waktu belajar agama samping belajar ilmu teknik, ini irigasi, meluangkan waktu juga belajar, karena banyak bisa belajar lewat internet, YouTube, dan sebagainya. Bisa juga offline, bisa offline. Jadi atur supaya nanti sarjana jadi sarjana yang baik, juga bagus pribadinya, bagus akhlak dan kursi dan sebagainya. Bisa dapatkan dengan bentuk karakter dari ini dengan cara seimbang antara ilmu teknik yang hal ini saya pelajari dengan ilmu agama. Dengan irigasi kita masuk ke bahasan jaringan irigasi. Jadi sebenarnya kita sedang pasang irigasi, kadang lagi matahari untuk perkuat, mungkin yang lainnya sudah baca. Kita bahas ini mudah-mudahan menambah ya manfaat kawasan tentang irigasi walaupun yang sedikit demi sedikit. Nah, kita masuk ke bahasan irigasi itu, di mana dalam irigasi ada di mana dipisahkan sistem irigasi dipisahkan antara jaringan saluran pembawa dengan jaringan saluran pembuang. Ada saluran pembawa air, ya, salurannya itu membawa air, dan ada saluran yang membuang air kan kelebihan. Jadi sekarang pembawa mengalirkan air sampai bawah, hitungan dialirkan sampai bawah itu pembawa. Saluran yang membuang aliran atau mengalirkan kelebihan air dari sawah ke selokan pembuang atau dibuang ke sungai, itu yang tentunya akan sampai ke laut, disebut saluran pembuang. Ada saluran pembawa dan ada juga saluran pembuang. Nah, dalam penataan sistem irigasi, ada beberapa prinsip. Misalnya dalam saluran irigasi itu dia harus lebih tinggi dari lahan yang akan diupayakan dapat menjangkau areal sawah luasnya. Kemudian diupayakan sependek mungkin, ini akan mencegah kurangnya tekanan energi dan biaya pembangunan. Selanjutnya garis kontur agar kita berkesinambungan konturnya. Dalam saluran tersier itu prinsip penataan dia harus mampu mengalirkan air ke petak-petak kecil sehingga dapat mengenangi sawahan. Itu juga saluran pembuang di sini juga ada
visi penataan. Ini menampung dan menyalurkan kelebihan air dari petak persawahan dengan lancar, termasuk air hujan. Pembuang itu harus mampu menampung dan menyalurkan kelebihan airnya. Mengalirkan kelebihan bisa dialirkan ke sungai atau ke mana saja. Dibuang kalau kelebihan. Yang kedua, irigasi. Kemudian yang berikutnya ketiga, bangunan dan fungsi. Dalam sistem irigasi itu ada bangunan utama dan jaringan irigasi. Jadi ada dua ya, namanya utama dan ada yang namanya jaringan irigasi. Ini kita lihat layout. Ada sungai, ini disebut di Bandung. Ini di Bandung di sini. Yang dialirkan primer, sekunder, saluran tersier. Ada bangunan pagi dengan pintu sadap, merah ini ada bangunan sadap. Bangunan utama ini ditulis ada materinya. Jadi bangunan utama itu intake ya. Dan ada bangunan dari irigasi. Sekarang kita masuk langkah-langkah perencanaan dengan irigasi. Nah, ini yang pertama penarikan proses saluran. Nah, untuk itu diusahakan dalam perencanaan saluran diperlukan peta topografi. Ada peta 1/25.000, 1/50.000. Apa maksudnya ini 1/50.000? 1 cm di peta itu pada ukur pakai senti itu sama dengan 50.000 cm. Konversi 50.000 cm per meter berarti 100 ya 1 cm 100 cm 1 meter kan 1 cm berarti 500 cm 500 meter 500 meter ya 100 cm itu 1 meter 1 meter 100 cm jadi 500 meter akan nolnya 2 jadi 500 meter atau setengah kilo kan 0,5 km dalam fakta kenyataan di lapangan. 1 cm dikontur dipeta sama dengan setengah kilo 500 meter. Ini harus ada peta topografi. Kemudian harus tergambar jelas. Kan di situ lihat aturnya mana, ketinggiannya berapa masing-masing peta. Kemudian ditentukan muka air saluran. Berapa muka airnya? Ini harus diambil datanya. Kemudian tentukan muka air rencana sama atau di bawah elevasi tanah. Ini untuk menghindari pencurian air atau penyadapan liar dengan menghemat biaya. Juga menghemat biaya. Dan terakhir elevasi muka air harus cukup tinggi agar dapat mengaliri sawah-sawah yang paling tinggi pada peta-peta kecil. Nah, kemudian berikutnya dalam perencanaan dengan irigasi adalah letak bangunan sadap, di mana batas-batas petak tersier ini ditetapkan berdasarkan peta topografi 1/5000 ya, luas rata-rata 50 sampai 100 hektar. Jadi 50 hektar 1/50 ini senti. 1 cm 5.000 cm artinya 1 cm itu 50 meter. Karena 100 kan. Kemudian ditentukan lokasi bangunan sadap sedemikian rupa jika mampu mengaliri petak tersier. Berkaitan dengan ketinggian muka air di bangunan sadap, tinggi muka air di bangunan sadap di tersier pada saluran primer atau sekunder. Ada saluran primer, ada saluran sekunder, ada saluran tersier. Nah, tinggi muka air bangunan sadap tersier ini dapat dihitung dengan persamaan ya, ada rumusnya. P sama dengan A besar K tambah A tambah B
tambah C, tambah D, tambah E, tambah F, tambah G, tambah delta H, tambah Z. Jadi elevasi muka air di saluran primer, sekunder. Elevasi atau tinggi muka airnya itu adalah elevasi lahan. Berapa tinggi lahannya ditambah dengan lapisan dengan air itu 10 cm. Ditambah kehilangan tinggi energi saluran kuarter sawah itu 5 cm. Ditambah kehilangan tinggi energi di box kuarter itu 5 cm. Ditambah dengan kehilangan tinggi energi selama pengaliran yang ditambah lagi kehilangan tinggi energi di box lagi, ditambah lagi kehilangan tinggi energi di gorong-gorong, ditambah terus ini kehilangan tinggi energi di bangunan sadap, ditambah lagi delta H variasi tinggi air, dan juga ditambah atau dijumlah dengan kehilangan tinggi energi bangunan tersier. Nah, kemudian untuk menentukan kemiringan saluran, bagaimana tentukannya di lapangan? Nah, kemiringan saluran itu mengikuti kemiringan medan pada dasar topografi. Nah, sudah kontur. Ya, cara terbaik adalah memplot. Nah, ini diplot elevasi pada titik potong ke atas saluran. Nah, ini ada kontur. 5, 12, 5, 13. Kontur. Dan diplot ya. Jadi, bisa menentukan kemiringan saluran air. Ya. Diplot. Kemudian kemiringan medan I0. Jadi kemiringan medan tiap ruas itu ditentukan dengan persamaan I0 itu kurang delta H0 bagi S. Dijelaskan bahwasanya tentukan medan itu adalah tingkat muka air yang diperlukan pada bangunan secara hulu dikurangi dengan tinggi muka air yang diperlukan pada bangunan secara hilir, dikurangi lagi dengan jumlah perkiraan kehilangan tinggi pada bangunan dan saluran dibagi dengan panjang ruas saluran. Kita lihat ini contoh ada daerah irigasi, misalnya irigasi M terdiri 7 petak tersier. Dengan skemanya bisa kita lihat ini ada B1, B2, B3, petaknya B3, B4 dibagi 2 kiri dan kanan, jadi sudah 6 ya. Dan juga jadi ada 7 petak tersier ini. Ambil 5, 2 kiri dan kanan. Kiri 860 hektar, kanan 61 hektar. Itu daerah irigasi. Nah, untuk masa tanam pada musim kemarau, awas pada periode ya. B1 itu direncanakan budidaya tanaman itu ketemu nih. Kanker. Bisa kanker. Jenis tanaman itu contoh ya. Ada padi, tebu, apalagi janji ditanam di pertanian ya, yang terdiri oleh saluran irigasi. Di petaknya ini ada 7. Kelihatan ini datanya berapa hektar padi, tebu dan palija. Ada masing-masing petak 1 sampai 7. Sudah ada data berapa hektar. Jumlahnya sudah ada. Kebutuhan air itu untuk padi 1 liter per detik dalam 1 hektar, tebu 0,5 liter per detik dalam 1 hektar, palija 0,25 liter per detik dalam 1 hektar. Kehilangan air di jaringan primer dan sekunder itu 15% dan jaringan tersier 25%. Ada debit juga yang seperti bendung, jadi di bendungan itu debit ada 406 liter per detik, banyak ya. Nah, maka kita hitung di sini, wah tinggal 1 menit ya, menit. Di petak 1 itu ya tadi 100% petak. Dia 100 kali 0,25 ini 25%. Datanya 100. Ke 1 ke 2 ini 28, datanya 8 kali 0,2. Kemudian sama 18 kali 0,25. 5%. Begitu juga efek 1 sampai 7 masuk datanya
20%, 100 kurang 25%. Yang kedua ini masukkan data ini dikali 50%, ini dikali 25%. Dapatlah datanya ini. Ditentukan fungsi salurannya, ya, kerjaannya, kemudian ini terbaca, gimana hasilnya, ini perhitungannya ditentukan dari rumusnya. Ini, nah, timbangan air saluran didapatkan 61,25, salurannya dibendung dapatkan katanya 496 liter berarti. Maka perkemanan air 0,86, maka ini di pintu B2 itu akan 100,2 liter per detik. Di pintu B2 ini debitnya 130,2 liter per detik. Ini debit yang diperlukan di pintu pengenalan. Jadi demikian materi kita pada kesempatan ini. Ya. Sampai di sini. Kalau lagi habis waktunya. Jadi sekarang di samping itu ada file. Silakan dilanjutkan dengan kerja. Ada materi ke-6 apa classroom. Jadi classroom kita itu bisa tugasnya tugas materinya di nama emailnya, nama siswa, NPM, kemudian kelas. Bisa dijawab sini pertanyaannya, ada jawabannya. Ini apa? Nilainya mata kuliah dasar transportasi kembali. Coba saya buka tadi. Nanti ada tugasnya di samping. Nah itu silakan dilakukan dengan mudah, dikerjakan supaya tidak menumpuk nanti tugas terakhir selesai kerja 3 bulan di sana, ya materi 3 bulan sangat padat. Ya jadi langsung dikerja tugasnya. Nah, kasih seperti ini bisa nah, materi ada tugas-tugas, ada file Word, ada file Google Form ini bisa ya. Jadi tahu sudah berapa yang kerja belum kerja. Sebelum kalau dia sebelumnya yang kedua tugasnya ada Google Form ini jawabannya di jadi belum ada kerja ini. Apakah ada hambatan kerja tugasnya Google Form? Atau tidak?
Ini tinggal jaringan, buka jaringan internet, nah, bisa dikerjakan. Iya Pak, biasanya jaringan yang susah. Jadi, ini jaringan sudah bisa kan? Sudah bagus. Silakan setelah ini dilanjutkan kerja tugasnya. Sudah ada yang ini share screen, sudah copy, ya untuk absen. Di share screen, dikirim ke grup WA. Ada yang sudah share, dan ya, di foto ini absennya yang hadir kemudian dikirim. Ada sudah ada yang di-share, silakan dikirim di apa namanya? Di foto ini. Kemudian dikirim ke ya. Jadi kuliah kita sampai di sini dulu. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada problem. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada kita